Assalamualaikum. Ya, Ahmad. Waalaikumsalam. Oh iya. Sudah bisa masuk ya, Ahmad. Iya, Pak. Ya, sudah, untuk hari ini kita daring saja ya. Berhubung Iya, Ahmad Pak. juga. Iya. Saya ucapkan minal aizin wal faizin ya, maaf lahir dan batin. Semoga kita ini memulai lagi dari nol, tidak ada salah-salah ataupun hal yang dipendam dan saling memaafkan. Baik. Kemudian untuk Ahmad sehat-sehat di sana, tidak ada Amin. gangguan penyakit atau mata lain itu. Untuk keluarganya juga semoga sehat, dan kalau belum ada sempat untuk hal-hal lain untuk silaturahmi ke keluarganya, monggo, mumpung masih suasana lebaran. Iya, Pak. Baik ya, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pertemuan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, pertemuan kali ini pertemuan ke-9 mata kuliah struktur perkembangan hewan. Kita akan belajar mengenai sistem ekskresi ataupun sistem pengeluaran pada hewan, baik itu hewan yang bertulang belakang dan hewan yang tidak bertulang belakang. Ya, ini sudah muncul ya. Saya sudah share ini, sudah saya bagikan. Kemudian saya mulai saja. Untuk sistem ekskresi pada hewan itu dimulai dari terminologi ataupun istilah dalam sistem pengeluaran itu. Nah, ini ada beberapa. Yang pertama itu defekasi, adalah proses pengeluaran sisa-sisa pencernaan yang disebut dengan tinja. Dia itu dikeluarkan melalui anus. Artinya ini adalah proses pengeluaran zat sisa pencernaan yang sudah tidak diperlukan lagi. Kemudian juga yang B itu sama, hanya beda istilah saja. Ekskresi itu adalah pengeluaran zat sampah, sisa metabolisme yang tidak berguna lagi bagi tubuh, dan sisa metabolisme itu dibuang, itu bentuknya berupa karbon dioksida. Gas karbon dioksida itu dikeluarkan dari paru-paru itu melalui sistem pernafasan ke hidung. Kemudian juga ada urea, racun, itu biasanya itu dinetralisir oleh hati, dan juga bisa dibuang dari ginjal melalui saluran ureter, saluran kemih. Kemudian juga bisa dibuang juga melalui kulit berupa keringat gitu. Jadi keringat juga itu akan mengeluarkan racun-racun pada tubuh. Jadi pada pada individu yang dia sekiranya sakit kemudian dia itu bisa berkeringat, otomatis itu juga mengeluarkan itu zat sisa racun pada tubuhnya itu, sehingga lambat laun dia itu akan kembali sehat. Kemudian ada sekresi, ini adalah pengeluaran zat hasil metabolisme yang masih dia itu dibutuhkan oleh tubuh. Zatnya ini dikeluarkan berupa lendir, baik itu enzim dalam tubuh ataupun hormon, oleh sel-sel dalam tubuh dan kelenjar. Gitu. Jadi masih diperlukan oleh tubuh, baik itu untuk pertumbuhan, perkembangan, kemudian pembentukan organ-organ tubuh juga sama, ataupun juga merangsang dari pembentukan hormon, pembentuk organ laki-laki dan perempuan. Kemudian juga ada eliminasi, ini adalah pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang berupa cairan. Eliminasi ini adalah proses pengeluaran zat-zat dari rongga tubuh, baik dari rongga yang kecil, misalnya saluran air mata. Nah, itu saluran air mata itu bisa mengeluarkan semacam kotoran itu. Nah, sehingga kita pada saluran air mata itu pasti akan keluar juga itu, baik itu berupa kalau bahasa Maduranya itu bila itu, Oh iya. baik masih putih itu ataupun sudah kering itu, kalau kita bangun tidur tuh, maupun dari rongga yang besar, misalnya dari bagian usus dalam tubuh itu, dari setelah lambung, usus besar menuju ke anus berupa feses.
Kemudian sekarang kita masuk ke sistem pengeluaran pada hewan invertebrata yang dimulai dari pada hewan yang dia itu hanya memiliki sel satu. Contohnya ini adalah paramecium dan organisme bersel satu lainnya yang hidup, dia itu berada di lingkungan yang berair. Dia itu akan membuang gas karbon dioksida secara difusi. Secara difusi artinya itu dia itu keluar masuknya gas karbon dioksida itu ya, ataupun oksigen masuk ke dalam tubuhnya, kemudian keluarnya CO2 itu dari dalam tubuhnya itu seperti ini ya, ibaratnya sebuah wadah, dia itu akan dimasuki air kemudian keluar lagi. Jadi itu hanya lewat saja pada tubuhnya itu. Protozoa ini memiliki organel ekresi berupa vakuola yang berdenyut ataupun vakuola kontraktil yang perannya itu mengatur kadar air dalam selnya. Nah ini contoh dari hewannya itu paramecium, kemudian organ-organnya itu ini ada beberapa macam itu. Ada vakuola kontraktilnya itu dia itu akan bergerak itu untuk memutar ataupun menggeser dari sisa-sisa pencernaan yang tidak diperlukan oleh tubuh. Kemudian juga ada selaput selnya ini di bagian pinggirnya itu. Kemudian ada makronukleus dan mikronukleus, itu bagian dari inti sel pada hewan bersel satu ini. Kemudian juga ada makanan, biasanya makanan itu akan ditangkap oleh hewan ini berupa dari vakuola kontraktilnya. Dia itu akan bergerak mengelilingi makanan, sehingga makanan ini akan berupa itu bundaran itu berupa suatu makan yang sudah dikemas dalam tubuhnya, kemudian masuk ke dalam tubuhnya. Jadi misalnya dari bagian atas itu dia masuk itu makanannya di bagian atas ini di dekatnya vakuola kontraktil, kemudian saat dia itu makanannya sudah dicerna oleh tubuhnya dan tidak diperlukan lagi, maka dia itu akan keluar dari tubuhnya secara difusi juga, misalnya dari bagian bawahnya itu. Nah itu berupa pori-pori anal, kemudian dia itu akan mengeluarkan sisa-sisa pencernaannya itu yang tidak diperlukan seperti itu. Kemudian bagian kemasannya itu yang bentuk bulat itu masih tetap berada dalam tubuhnya. Kemudian sistem ekresi atau pengeluaran pada hewan porifera. Porifera ini adalah hewan multiseluler ataupun metazoa yang paling sederhana. Karena hewan ini memiliki ciri yaitu tubuhnya berpori seperti busa ataupun spons. Sistem ekresi pada porifera, sel-sel bagian epidermis atau pada bagian kulit paling atas itu, porifera ini dapat mengeluarkan zat sisa metabolisme secara difusi. Artinya terjadi pengeluaran zat sisa itu, sisa sampahnya itu dari tubuhnya itu secara difusi ataupun secara seperti paramecium itu. Seperti ini. Jadi ini ada bagian osculum. Nah, di bagian osculum ini jadi itu ada makanan yang masuk ke mulutnya. Kemudian mulutnya itu juga berfungsi itu sebagai sistem ekresinya. Jadi itu baik itu masuk atau keluarnya makanan itu dari mulutnya ini pada hewan porifera itu. Kemudian sistem ekresi pada cacing pipi, Platyhelminthes. Cacing pipi ini biasanya itu hidupnya dia itu pada sungai-sungai ya. Kalau itu melakukan praktikum, caranya supaya dapat hewan ini biasanya itu kalau tidak salah itu kita pakai botol yang dilubangi kemudian dikasih semacam potongan daging. Nah, saat kita tinggal untuk beberapa waktu pasti di situ akan masuk itu hewan-hewan Platyhelminthes ini. Dan uniknya dari hewan Platyhelminthes ini, dia itu dengan memperbanyak kelompoknya itu, individunya itu dengan cara dia itu bersifat pembelahan biner ataupun pembelahan dari tubuhnya sendiri. Jadi kalau pada hewan ini kita potong beberapa bagian itu ya dengan silet, cutter ataupun pisau, dia itu tidak akan mati, tapi nanti beberapa waktu kemudian dari potongan tubuhnya itu nanti akan tumbuh menjadi individu yang baru.
kecuali kalau kita beri zat kimia otomatis dia akan mati. Kemudian cacing pipih ini mempunyai organ nefridium yang disebut sebagai protonefridium. Di dalam protonefridium ini terdapat sel api yang dilengkapi dengan silia ataupun alat pergerakannya. Gerakan flagella ini juga berfungsi mengatur arus dan menggerakkan air ke sel api pada sepanjang saluran ekresi atau pengeluaran. Nah, itu ada flame cell ataupun sel apinya, ada bagian protonefridia itu yang bergerigi itu, kemudian juga ada bagian pori-pori itu untuk mengeluarkan pengeluaran itu. Nah, itu ada bagian bintik matanya, seperti dia itu punya mata, biasanya ini peka terhadap cahaya itu. Kemudian ada bagian protonefridia di sini ya. Protonefridia itu terdapat sel api dengan ada pergerakan silianya sehingga dia itu bisa bergerak. Kemudian saluran berujung pada permukaan tubuhnya itu ada bagian pori-pori pengeluarannya. Dan juga di sel api itu ada bagian nukleus, ada bagian silianya itu. Kemudian yang keempat itu pada hewan bersel 1, jenis sistem ekresi pada cacing tanah ataupun Annelida. Jenis-jenisnya termasuk Annelida ini adalah cacing tanah, cacing wawu, dan lintah. Sistem ekresi pada cacing tanah ini, nama latinnya Lumbricus terrestris, itu berupa sepasang nefridium. Cacing tanah ini menggunakan kulit dan anusnya itu sebagai organ ekresi. Zat sisa metabolisme ini berupa amonia itu yang difusikan ke dalam tanah. Sedangkan urea itu akan direaksikan melalui alat ekresi. Jadi ada amonia itu bisa dikeluarkan dari anusnya itu ke dalam tanah itu. Amonia itu fungsinya nanti ini pasti akan berguna bagi tanaman itu. Amonia kemudian diubah menjadi semacam zat lainnya itu sehingga tidak beracun dan akhirnya bisa dimanfaatkan oleh tubuh. Kemudian ini gambaran sistem pengeluaran pada Annelida itu. Ada bagian depan, itu ada bagian usus, kemudian ada bagian tabung perutnya, kemudian ada bagian belakangnya itu. Kemudian juga di situ ada bagian nephrostomy, itu bagian ini, bagian sarafnya, sama juga ada septa nephridiolor itu. Kemudian juga ada jaringan kapiler ataupun pembuluh darahnya. Sekarang ke sistem pengeluaran pada belalang ataupun insekta. Alat pengeluaran insekta ini disebut dengan Malpighi. Alat ini berguna untuk menyerap sisa-sisa yang mengandung zat lemas dari darah untuk kemudian dikeluarkan di usus belakang lambung. Pembuluh ini juga berperan seperti ginjal pada hewan vertebrata. Nah, ini bagian ususnya, ada tabung Malpighi-nya, kemudian ada usus tengah dan usus belakang dan air. Pada insekta dia itu memiliki pembuluh darah, tetapi pembuluh darahnya itu terbuka sehingga seluruh zat pada tubuhnya itu baik zat makanannya itu ataupun zat-zat yang tidak diperlukan ataupun gas-gas baik itu gas pernapasan, oksigen, karbon dioksida itu masih bercampur dalam tubuhnya. Jadi sistem peredarannya itu termasuk sistem peredaran darah terbuka, karena dia itu peredaran darah itu tidak hanya mengalir di pembuluh darah tetapi berada di luar pembuluh darah juga. Jadi zat-zat yang ada dalam tubuh cairannya itu saling bercampur itu antara di pembuluh darah Malpighi-nya ini dengan ada yang di luar tubuhnya itu. Jadi kalaupun pembuluh darah kita itu kan otomatis sudah tertutup semua. Jadi dia itu fungsinya untuk mengangkut zat makanan, kemudian juga oksigen gitu. Pada insekta itu biasanya khusus untuk mengangkut zat makanan saja itu. Kemudian pada hewan moluska
biasanya pada hewan bekicot itu. Iya. Alat ekskresi pada moluska itu berupa ginjal yang merupakan kumpulan dari nefridia. Pada ginjal ini terjadi proses filtrasi atau penyaringan sisa metabolisme melalui dinding pembuluh kapiler ke saluran nefridia. Sisa metabolismenya itu berupa amonia, asam urat, dan urin gitu. Jadi bekicot itu juga bisa mengeluarkan ini zat sisa gitu. Tapi kita jarang ya melihat kotorannya bekicot itu seperti apa. Itu ada bagian radula dan mulutnya itu untuk memasukkan makanan, kemudian ada juga saluran pencernaannya itu ada kerongkongan, lambung, kemudian juga ada bagian itu seperti usus ini yang melintir ini, kemudian akhirnya berakhir pada anus itu. Kemudian sekarang sistem pengeluaran pada hewan bertulang belakang itu dimulai pada ikan. Alat pengeluaran ikan ini terdiri dari insang mengeluarkan gas karbon dioksida dan air. Kemudian ada kulit, kelenjar kulitnya itu mengeluarkan lendir sehingga tubuhnya itu selalu licin untuk memudahkan pergerakan di dalam air. Kemudian juga ada sepasang ginjal sebagian besar yang mengeluarkan urin. Kemudian ini sebentar ya. Ikan ini beradaptasi terhadap lingkungannya itu dengan caranya yang khusus. Terdapat perbedaan adaptasi antara ikan air laut dan ikan air tawar dalam proses pengeluaran zat tubuhnya. Jadi ikan itu memiliki cara-cara yang khusus untuk beradaptasi pada lingkungannya. Ada ikan air laut dan ikan air tawar. Tentunya proses pengeluarannya itu akan berbeda itu. Keduanya ini memiliki cara yang berlawanan dalam mempertahankan keseimbangan kadar garam di dalam tubuhnya. Jadi pada ikan itu dia itu butuh garam, tapi itu pada ikan air laut dan ikan air tawar itu pasti akan berbeda itu untuk untuk memiliki jumlah garam yang dibutuhkan tubuhnya sehingga tubuhnya itu tetap homeostasis ataupun tetap normal untuk lingkungannya. Kemudian ini ginjal ini berfungsi untuk menyaring sesuatu yang terlarut dalam air darah dan hasilnya akan dikeluarkan melalui corpus renalis. Tubulus ini yang bergulung berperan penting dalam menjaga keseimbangan. Untuk osmoregulasi itu adalah pengaturan tekanan osmotik cairan tubuh yang layak bagi kehidupan ikan sehingga proses fisiologis tubuhnya itu berfungsi normal. Kemudian osmoregulasi itu dilakukan dengan cara melalui ginjalnya, kulitnya, dan membran mulut. Kemudian pengaturan osmoregulasi pada ikan air tawar. Ikan air tawar itu cenderung untuk menyerap air dari lingkungannya dengan cara osmosis. Melalui insangnya. Kemudian ginjal akan memompa keluar kelebihan air sebagai air seni. Dinding tubuh di ginjal itu bersifat impermeabel, kedap air artinya tidak bisa dimasukkan air. Kemudian urin yang dihasilkan itu mengandung konsentrasi air yang tinggi. Nah, pada ikan air tawar terjadi pengambilan air dan ion-ion dalam makanan dan juga ion garam. Tekanan osmosis air itu diperoleh melalui insang dan pembekuan tubuh dan akhirnya terjadi pengeluaran air yang banyak. Jadi pada ikan air tawar itu dia itu kemungkinan dia itu bisa minum dengan jumlah sedikit, tapi dia itu akan mengeluarkan urin dalam jumlah banyak sehingga untuk urin yang banyak itu kan sifatnya itu garam ya, asin. Jadinya supaya lingkungannya itu tidak terlalu tawar, dia itu bisa menyeimbangkan dengan cara mengeluarkan airnya secara banyak gitu. Sehingga kadar garam di perairan itu sama dengan di tubuhnya gitu. Kemudian osmoregulasi pada ikan air laut. Ikan air laut itu memiliki konsentrasi garam yang tinggi di dalam darahnya. Ikan air laut ini cenderung untuk kehilangan air di dalam sel tubuhnya karena proses osmosis.
Kemudian tubuh di ginjal itu mampu berfungsi sebagai penahan air. Jumlah formulir ikan laut ini cenderung lebih sedikit dan bentuknya lebih kecil daripada ikan air tawar. Nah, ini osmolarizatsinya. Ini terjadi pengambilan air dan ion-ion dalam makanan. Kemudian juga itu ada tekanan osmosis air hilang melalui insang dan permukaan tubuhnya. Kemudian terjadi pengekresi atau pengeluaran ion-ion garam dari insang dan juga pengeluaran ion garam dan sedikit air dalam bentuk urin. Jadi kalau ini ya, pada ikan air tawar tadi itu dia minum air tawar itu jumlahnya sedikit, tapi dia itu mengeluarkan urinnya dalam jumlah banyak, sehingga lingkungannya itu tidak begitu tawar gitu. Untuk menyeimbangkan kadar garam dalam tubuhnya dengan lingkungannya gitu. Sedangkan pada ikan air laut dia itu hanya ini ya, dengan cara dia itu minum lebih banyak, meskipun air laut itu bersifat garam, tapi dia nanti itu akan mengeluarkan urin dalam jumlah sedikit gitu. Jadi gini ya, kalau kita ibaratnya suatu misalnya ini ikan itu, jika makhluk hidup ya ditempatkan pada lingkungan yang kadar garamnya tinggi, otomatis dia itu akan mengalami itu pengkerutan selnya. Jadi supaya sel pada tubuh makhluk hidup itu tidak mengkerut karena dia itu airnya tertarik keluar oleh lingkungan air garam, otomatis dia itu supaya dia itu bisa beradaptasi, dia itu akan minum dengan jumlah yang banyak itu airnya gitu, sehingga air yang dalam tubuh itu otomatis dia itu akan terserap keluar itu tidak banyak lah itu, seperti itu. Jadi supaya ikan air laut ini bisa hidup di lingkungan garam yang tinggi, dia itu akan minum dalam jumlah banyak tapi mengeluarkan urin dalam jumlah sedikit. Kalau dia mengeluarkan urin dalam jumlah sedikit, otomatis kadar garam yang dikeluarkan itu juga sedikit gitu, tidak menambah kadar garam yang sudah tinggi di air laut itu, sehingga tidak terjadi dehidrasi gitu. Seperti itu. Kalau kita minum air biasa ataupun kita minum dengan air garam, otomatis itu yang minum air biasa kita akan tetap sehat. Tapi kalau kita minum air garam, otomatis yang kita dehidrasi, kemudian minum air garam, otomatis kita akan tambah dehidrasi ataupun airnya itu akan keluar dari dalam tubuh. Jadi kalau pada ikan air laut itu supaya dia tidak mengalami dehidrasi, otomatis dia akan minum air yang lebih banyak. Seperti itu cara adaptasinya pada ikan air laut. Kemudian sistem pengeluaran pada amfibi, saluran pengeluaran pada katak itu berupa ginjal, paru-paru, dan kulit. Saluran pengeluaran pada katak jantan dan betina ini ada perbedaan. Pada katak jantan itu saluran kelamin dan urin itu bersatu dengan ginjal, organ ginjal. Sedangkan pada katak betina, kedua saluran itu terpisah. Walaupun begitu, alat lainnya bermuara pada satu saluran dan lubang pengeluaran yang disebut dengan kloaka. Jadi kloaka itu adalah saluran dari pengeluaran, kemudian juga dari reproduksi, kemudian juga bisa juga menjadi saluran pernapasan itu pada beberapa anggota, misalnya pada reptil itu, pada kura-kura itu. Nah, ini alat reproduksi dan alat ekresi dan reproduksi pada katak. Yang jantan itu pada saluran kemihnya dan ginjalnya itu bersatu. Kemudian yang betina itu kandung kemihnya dan saluran reproduksinya itu saling terpisah itu. Nah, itu ada induk telur, kemudian rahim, kemudian kandung kemih itu tidak dalam satu organ itu, saling terpisah. Kemudian sistem pengeluaran pada hewan reptil. Sistem pengeluaran pada reptil itu berupa ginjal, paru-paru, kulit, dan kloaka.
Kloaka ini merupakan satu-satunya lubang untuk mengeluarkan zat hasil metabolisme. Pada kura-kura itu terdapat vesika urania tambahan yang bermuara langsung ke kloaka dan juga berfungsi sebagai organ respirasi. Jadi pada reptil itu, pada kura-kura, karena dia itu sistem pernapasannya terganggu, karena dia itu membawa rumah kemana-mana ya, rumahnya itu berfungsi sebagai pelindungan, tetapi dia itu akan mendesak bagian paru-paru itu sehingga paru-paru itu tidak maksimal kerjanya. Supaya dia itu bisa bernapas dengan lega, otomatis dia itu dibantu dengan alat kloakanya ataupun alat pengeluarannya itu. Jadi juga berfungsi sebagai organ respirasi selain melalui hidung dan mulutnya. Nah, ini bisa dilihat sistem pengeluaran pada reptil. Itu ada bagian kloaka, bagian ureter, itu saluran ginjalnya itu. Kemudian sistem ekresi pada burung apes. Alat ekresi ini berupa sepasang ginjal metanefros, kulit dan paru-paru. Ginjal ini dihubungkan oleh ureter, bagian saluran kemih, ke kloaka, karena burung itu tidak memiliki vesika urania. Di dalam kloaka ini juga terjadi penyerapan air kembali yang menambah jumlah air dalam tubuhnya. Sampah nitrogen itu dibuang sebagai asam urat yang dikeluarkan lewat kloaka sehingga sebagai kristal putih yang bercampur dengan feses. Jadi pada burung itu ada yang bentuknya itu berupa padatan, kemudian juga ada bentuknya yang setengah padat, itu berupa kristal putihnya. Nah, ini sistem pengeluaran pada burung. Itu ada alat ekresi dan reproduksi burung. Ada bagian testis, pada bagian jantan itu, kemudian ada bagian ginjal, itu saling hampir saling menyatu itu organnya itu. Kemudian pada betina itu, pada bagian ureter, ginjal dan ovarium itu sama, saling menyatu juga itu organnya, tidak terpisah seperti pada katak tadi. Kemudian terakhir ini sistem pengeluaran pada hewan menyusui ataupun mamalia. Pengeluaran pada mamalia umumnya itu sama pada manusia. Alat ekresinya itu berupa kulit, paru-paru, ginjal, dan hati. Kulit itu mengeluarkan keringat, ginjal itu mengeluarkan urin, hati mengeluarkan urea. Urea ini biasanya itu dikeluarkan juga melalui saluran pencernaan. Dan paru-paru itu mengeluarkan karbon dioksida dari zat hasil sampah metabolisme pernapasan, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dari materi ke-9 ini, sistem pengeluaran hewan, Ahmad? Cukup jelas sudah, Mas. Ya sudah, kalau gitu saya akhiri untuk pertemuan pertama ini. Semoga lancar-lancar seterusnya ya, dan juga tetap menjaga silaturahmi dengan dosen, staf, kemudian juga dengan keluarganya. Misalnya ada silaturahmi yang sempat terputus, disambung lagi sehingga tetap mendapat berkahnya itu dari silaturahmi itu. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.